Kalau kita lihat dalam ilmu studi Islam itu bagaimana memahami Islam. Itu ada caranya. Caranya ada dua metode. Yang metode pertama itu adalah metode normatif. Artinya mempelajari Islam itu atau mempelajari agama itu dari sumber teks agama itu. Kalau kita belajar Islam berarti teks agama Islam itu adalah Quran dan As-Sunnah. Kalau kita pelajari dua hal itu, maka akan kita ketemukan tiga ajaran besar, yaitu ajaran yang disebut sebagai akidah. Yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Itu kalau kita mengikuti dunia akademik. Nah itu syariah ini yang paling banyak masalah. Karena syariah itu dibagi dua juga. Syariah yang berhubungan manusia dengan manusia, yang disebut hablum minan nas, dan juga ada syariat yang berhubungan dengan manusia dengan Tuhan. Nah, itu masuk kategori syariah. Nah, kalau di negeri kita, syariah itu sebagian diimani, sebagian dikafiri. Contoh ya, misalnya hukum-hukum pidana dalam Islam itu kan ada, tapi tidak dipakai, tidak suka. Tapi yang dipakai apa? Zakat. Nah, itu namanya basnas. Karena apa? Ada uangnya. Kalau tidak ada uangnya tidak mau. Itu artinya apa? Berarti mengimani sebagian dan mengingkari sebagian lain. Itu yang terjadi di negeri kita. Nah, itu kalau kita pelajari agama dengan sistem normatif. Orang yang mempelajari Islam dengan sistem itu, orang itu akan menjadi orang yang eksklusif. Eksklusif itu orang percaya diri ya. Artinya neka itu gak bener, harga mati gitu sebetulnya ya. Kemudian metode yang kedua adalah yang disebut historisitas. Mempelajari Islam dengan metode historisitas itu artinya mempelajari Islam bukan dari ajaran agamanya, tapi dari perilaku pemeluk agama tersebut. Nah, dengan metode ini menghasilkan orang yang inklusif. Kenapa ini muncul? Pak Penjaga nanti bisa lihat orang itu belajarnya agama normatif atau eksklusif, bisa tahu. Contoh ya, ketika di tahun 2008 itu ada orang bernama Jet Wildes itu membuat sebuah film. Film itu namanya Fitnah, menunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu ajarannya radikal. Karena saat itu banyak orang-orang melakukan bom bunuh diri. Nah, kita bisa lihat bahwa orang itu mempelajari agama karena melihat perilaku pemeluk agama itu. Nah, ini tidak bisa mencapai kebenaran kalau kita melihat dengan sistem itu. Nah, kalau kita bisa mencapai kebenaran, itu lihatnya harus dengan metode normatif. Oke, itu adalah terkait dengan belajar tentang agama. Nah, ternyata di dalam mempelajari agama yang normatif itu tadi, ternyata ada yang terkait dengan negara itu ada. Contoh misalnya pidana pencurian. Pidana pencurian itu ada dua. Orang mencuri ada dua, profesional dan terpaksa. Nah, kalau orang itu mencuri karena terpaksa, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah profesional, maka hukumnya potong tangan. Oke.
Itu termasuk kategori hubungan manusia dengan manusia. Lah itu agama. Karena kita tidak memahami Islam itu seperti itu, akhirnya itu dianggap bukan agama. Makanya para ibu